Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan channel Kultum Channel. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan dan ridho Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita insya Allah yang menantikan syafaat beliau kelak di yaumil akhirah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah narasi yang bagus berjudul "Tahukah Anda jika Anda seorang sekuler?" Ini adalah tulisan dari Ustazah Inayah Faizah yang akan saya bacakan karena cukup menarik. Sekularisme merupakan induk dari sistem kapitalisme dan sistem sosialis komunis. Tahun 1648, negara-negara Kristen Eropa mengadakan perdamaian Westphalia atau Peace of Westphalia untuk mengakhiri perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Jerman. Pada perjanjian ini ditetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan atas konsep kekuatan, kedaulatan, dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katolik Roma, sehingga perjanjian Westphalia dianggap sebagai cikal bakal sekularisme. Sekularisme ini lahir sebagai jalan tengah atau sikap moderat antara dua pemikiran yang kontradiktif, yaitu satu, pemikiran yang diserukan oleh tokoh-tokoh rohaniawan gereja di Eropa sepanjang abad pertengahan, abad 5-15, yaitu pemikiran yang mengharuskan ketundukan segala sesuatu urusan dalam kehidupan menurut ketentuan agama, dan dua, pemikiran sebagian para filsuf dan cendekiawan yang mengingkari keberadaan Al-Khaliq. Akibatnya muncullah gerakan-gerakan penentangan terhadap dogma-dogma gereja yang menjadi pemicu berbagai revolusi tak terkecuali dalam pembentukan sistem pemerintahan. Pemisahan fungsi agama dalam seluruh aspek kehidupan atau sekularisasi pun terjadi. Sementara itu, di Eropa Timur, Khilafah Utsmani mengalami kemunduran yang sangat cepat. Ditinggalkannya bahasa Arab sebagai bahasa yang wajib dipelajari, ditutupnya pintu ijtihad, masuknya paham-paham dan pemikiran-pemikiran asing, serta berbagai faktor yang menyebabkan kemunduran Islam pun semakin masif. Pada tahun 1828, di masa Sultan Mahmud II, pemikiran dan sistem sekuler merasuk cepat ke tubuh khilafah, menggantikan pemikiran dan sistem Islam. Sekularisme melalui jalur demokrasi masuk lewat fatwa Syekhul Islam yang kontroversi, munculnya menteri dalam struktur negara, dan disusunnya beberapa undang-undang yang diadopsi dari undang-undang barat. Keadaan semakin memburuk karena krisis ekonomi dan kekalahan atas perang Crimea dengan Rusia tahun 1856, sehingga negara Kristen Eropa berhasil memaksa Khilafah Utsmaniyah melepaskan diri sebagai negara Islam sebagai syarat untuk masuk ke dalam keluarga internasional. Akibatnya kontrol terhadap wilayah-wilayahnya pun semakin lemah, hingga hilanglah kekuatan Khilafah Utsmaniyah yang berakhir dengan pembubaran kekhilafahan pada tahun 1924. Di atas hanya sedikit sejarah secara garis besar tentang awal sekularisme dan penyebarannya hingga sampai pada umat Muslim. Patutnya kaum muslim sadar bahwa virus sekularisme ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pemisahan fungsi agama dalam seluruh aspek kehidupan atau sekularisasi membuat sebagian besar kaum muslim anti melibatkan agama dalam beberapa urusan umat. Tak hanya di bidang politik yang mereka bilang jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik, tapi hampir di segala kehidupan. Seolah-olah Islam hanyalah agama ruqyah yang hanya boleh di ranah ibadah saja. Mari kita cek lagi ayat ini, Al-Baqarah
ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah atau menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh besar bagi kalian. Kata kafah ini berasal dari bahasa Arab yang dalam kamus Al-Munjid 1986 berarti kelompok atau seluruh mereka. Demikian pula dalam A Dictionary of Modern Written Arabic 1974 kata diartikan sebagai totality, ya, kafah tadi totality, entirety, keseluruhan semuanya. Kemudian Al-Jalalain tahun 1984 menafsirkan kafah, masuklah ke dalam Islam dengan seluruh keadaan lahir maupun batin. Hal ini juga sejalan dengan tafsiran Al-Wajiz, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, tidak sebagian-sebagian, dan amalkanlah seluruh hukum-hukumnya dan tidak bersikap munafik. Kemudian Al-Maroghi menerangkan bahwa ayat itu berarti perintah untuk mengambil Islam secara keseluruhannya, memahami maksud-maksudnya, mengamalkannya, serta menerapkan keseluruhan hukum-hukumnya tanpa terkecuali. Belum lagi ayat-ayat lain yang mewajibkan kita untuk melakukan setiap amal perbuatan tak boleh terlepas dari hukum-hukum syara, mulai dari bangun tidur hingga bangun negara, aturan masuk kamar mandi hingga keluar negeri pun ada. Pantaslah jika ada yang mengaku muslim tapi masih menganggap Islam sebagai agama ritual belaka, tak mau menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan masih mengambil hukum-hukum selain Islam dalam urusan umat, maka akan digolongkan sebagai kaum sekuler. Renungkanlah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya mereka kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Tidak ada kata terlambat untuk merubah pemikiran dan campakkan pemikiran sekuler dan kembali pada pemikiran Islam, agar predikat muslim tak hanya sekedar identitas di saat kita wafat saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kehati-hatian kita. Jangan sampai kemudian kita ini sebagai seorang muslim kemudian malah memusuhi ajaran Islam sendiri. Ya, salah satunya adalah masalah khilafah, ya kan? Dianggap khilafah itu sebuah pemikiran yang akan mengubah tatanan kehidupan yang sudah established. Nah, padahal tatanan kehidupan itu kalau itu hanya buatan manusia, jelas jauh dari sempurna. Yang sempurna hanya adalah ciptaan atau menurut ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dalam Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran adalah sebuah sistem yang komplit dalam semua aspek kehidupan. Ya, diatur oleh Al-Quran yang notabene adalah oleh Allah. Ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.